誰だわ。 Tak terasa kali ini sudah masuk ke penghujung tahun 2023, di mana banyak sekali suka dan duka yang telah kita lewati bersama, khususnya bagi para penggemar manga Baguatam Tokyo Revengers. Nah, mengingat manga Tokyo Revengers bagian yang pertama, dan juga anime Tokyo Revengers season yang ketiga sudah tamat, maka pada kesempatan kali ini, kami pun akan kembali membahas mengenai sebuah topik menarik lainnya sesuai dengan tema akhir tahun, yaitu Tokyo Revengers Rewind. Di mana semua isi dari video ini nantinya akan kembali membahas mengenai 7 pertarungan terbaik ditambah 3 pertarungan yang paling dinanti-nantikan di dalam serial Tokyo Revengers. Jadi bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari peringkat nomor 7, yaitu pertarungan pembuka dari perang besar antara geng Yokohama Tenjiku melawan geng Tokyo Manji. Di mana pada momen tersebut, Lord Shion Madaramela yang maju paling pertama untuk mewakili geng Tenjiku dalam duel 1 lawan 1 melawan perwakilan dari geng Toman generasi pertama, yaitu Peihan. Menariknya, walaupun pertarungan tersebut berjalan sangat singkat dan langsung berakhir hanya dalam 1 serangan saja, namun nyatanya duel pertama itulah yang akhirnya mampu memberikan dampak sangat besar kepada jalannya pertarungan khususnya bagi Toman. Karena berkat kemenangan Peihan, maka secara otomatis mental dan juga semangat juang dari para anggota lainnya pun seketika ikut membara. Padahal saat itu Toman datang ke medan tempur hanya dengan membawa anggota seadanya, tanpa kehadiran dari Maike, Draken, Mitsuya, dan juga Nahoya Kawata. Selanjutnya peringkat yang ke-6, yaitu pertarungan antara Souta Kawata alias Engri melawan 4 orang anggota eksekutif dari geng Yokohama Tenjiku, mulai dari Ran dan juga Rindo Aitani sampai dengan Yasuhiro Mucho serta Mochizuku Kanji. Nah, sebagai salah satu karakter underdog yang paling sering diremehkan oleh semua lawannya, ternyata Engri memiliki sebuah kekuatan super yang terpendam di dalam dirinya, yaitu sebuah kekuatan yang diberi nama dengan mode Crying Blue Ogre. Di mana ketika Engri sudah berada di dalam mode tempur ini, maka secara otomatis kekuatan bertarungnya pun seketika langsung meningkat 100 kali lipat, baik itu kekuatan serangan ataupun daya tahan tubuhnya. Bahkan di dalam ceritanya sendiri sudah diperlihatkan dengan sangat jelas bahwa selama Engri berada di dalam mode itu, maka Engri tidak dapat merasakan sakit untuk sementara waktu. Ditambah tangan dan kakinya yang sebelumnya sudah sempat dipatahkan oleh Ran dan juga Rindo Aitani, tiba-tiba saja bisa sembuh dan kembali ke posisi semula sebelum dipatahkan oleh mereka berdua. Saking kuatnya Engri di mode ini, akhirnya dia pun mampu mengalahkan ke-4 orang anggota eksekutif geng Yokohama Tenjiku melalui beberapa panel berikut. Di mana pada momen ini, Engri berhasil membuat Rindo pingsan hanya dengan 1 kali pukulan saja. Padahal awalnya Rindo sangat percaya diri dan juga yakin bahwa dia bisa membanting tubuh Engri lagi menggunakan teknik bela dirinya. Tidak hanya sampai di situ saja amukan dari Engri, karena pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat bergerak ke belakang Ran dan langsung memukulnya dari belakang hingga Ran pun langsung pingsan saat itu juga. Melihat kejadian itu di depan matanya, tentu saja Mochizuku Kanji tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, pada satu momen yang sama ini, dia pun langsung datang ke arah Engri serta merangkulnya dari belakang dengan niat untuk membanting tubuh Engri ke tanah sekuat tenaganya. Namun kenyataannya justru berbanding terbalik, karena faktanya Engri mampu bergerak lebih cepat dan dia pun langsung menghantam kepala Mochi juga menggunakan tangan kanannya lagi, sampai Mochi pun terjatuh ke tanah dan ikut pingsan juga. Begitu pula dengan Yasuhiro Mucho. Walaupun pada awalnya Mucho nampak percaya diri dan yakin jika dirinya pasti mampu mengalahkan Engri dengan mudah, namun lagi-lagi Mucho harus ikut menelan pil pahit akibat kesombongannya. Di mana pada momen ini, Mucho yang datang dengan niat untuk membanting tubuh Engri juga malah gagal melakukan hal itu, karena ternyata pergerakan serta kekuatan dari Engri jauh lebih besar daripada Mucho. Akibatnya, Engri pun mampu membalikkan keadaan saat dirinya sedang di udara dan langsung melompat ke arah leher Mucho untuk menjatuhkannya serta membuatnya pingsan. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya mode Crying Blue Ogre ini tidak dapat bertahan cukup lama, karena ketika kondisi mental dari Engri sudah tenang, maka seketika kekuatan besarnya itu pun langsung hilang saat yang bersamaan. Kemudian peringkat yang kelima adalah pertarungan penentuan antara Izana Kurokawa melawan Sano Manjiro. Walaupun pertarungan tersebut sebenarnya sangat menarik, namun sayangnya belum cukup untuk menempatkan duel itu ke ranking yang lebih tinggi dari ini. Karena faktanya pertarungan antara Izana melawan Maiki harus berjalan berat sebelah dengan keunggulan bagi Maiki. Padahal pada saat itu mental Maiki sudah dibuat hancur lebih dulu setelah Izana mengizinkan Kisaki untuk membunuh adiknya yaitu Emma Sano.
Terlebih lagi Mikey pun bertarung tanpa sedikit pun menggunakan kekuatan dan impulsivity. Dan dia juga tidak berniat bertarung sungguh-sungguh untuk melawan Izana. Sebab tujuan awal Mikey datang ke sana hanyalah untuk menghentikan amukan dari Izana. Sekaligus membuat Izana sadar bahwa saat ini Izana tidak sendirian. Karena dia masih mempunyai satu orang saudara laki-laki lagi, yaitu Sano Manjiro. Hal tersebut sangat bertolak belakang sekali dengan Izana Kurokawa. Di mana pada momen itu Izana bertarung dengan mengeluarkan semua tenaganya dan dengan niat untuk membunuh Sano Manjiro. Ya, walaupun sampai saat ini masih banyak sekali yang menganggap bahwa Izana dan Mikey sama kuatnya karena statement dari Draken yang berkata bahwa Mikey selalu bertarung dengan serius dan juga sekuat tenaga. Tapi sayangnya mereka semua lupa bahwa Draken tidak tahu seberapa besar kekuatan asli dari Mikey ketika dirinya sudah mengeluarkan kemampuan dan impulsivity. Apalagi di manganya sendiri, cerita tentang kekuatan asli dari Mikey baru diungkap pada chapter 260-an. Di mana pada beberapa panel manganya sudah dijelaskan bahwa Mikey hanya akan bertarung dengan serius dan mengeluarkan semua emosinya ketika tidak ada satupun teman-temannya yang melihat. Di luar itu, Mikey selalu menggunakan topeng dan selalu berpura-pura bahagia. Padahal nyatanya hati Mikey sangat hancur apalagi setelah semua anggota keluarganya mati satu persatu. Selanjutnya, peringkat pertarungan nomor 4, yaitu Hanagaki Takemichi melawan Kisaki Tetor. Yap, di antara duel para berandalan kuat lain yang ada di dalam dunia baku hantam, pertarungan antara Takemichi dan juga Kisaki merupakan salah satu pertarungan yang paling menarik dan layak ada di posisi keempat. Karena faktanya kisah pertarungan dari mereka berdua sangat berkaitan sekali dengan cerita penutup Tokyo Revengers yang ada pada chapter 274. Di mana pada akhir cerita sudah disebutkan bahwa takdir dari Kisaki, Takemichi, Hina, dan juga Shinichiro Sano berubah dengan drastis setelah mereka berempat bertemu untuk pertama kalinya. Apalagi di dalam pertarungan Kisaki melawan Takemichi banyak sekali unsur baku hantam yang dimasukkan. Mulai dari strategi licik Kisaki, kemudian adegan kejar-kejaran seperti film India, ditambah adegan baku hantam yang luar biasa keren. Karena walaupun lemah, ternyata Kisaki tidak pernah kehabisan akal. Dan dia pun selalu siap untuk menggunakan semua benda lain yang ada di sekitarnya. Contoh sederhananya ada pada panel ini, di mana nampak Kisaki yang sedang bersembunyi sambil menunggu kedatangan Takemichi. Nah, tepat setelah Takemichi muncul, Kisaki pun langsung keluar dan menghantam kepala Takemichi menggunakan batu bata yang dia temui dengan sangat keras sekali. Ya, walaupun kenyataannya semua serangan dari Kisaki saat itu tidak ada satupun yang berguna, mengingat Takemichi memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa hebat. Bahkan setelah kakinya ditembak dan kepalanya dihantam menggunakan batu bata, nyatanya Takemichi masih tetap berhasil unggul dari Kisaki dan pada akhirnya bisa menang dengan telak. Sayangnya tepat di ujung pertarungan ini, tiba-tiba saja Kisaki harus mati lebih dulu karena tertabrak oleh mobil truk yang melintas saat dirinya sedang mencoba untuk kabur lagi dari Takemichi. Kemudian di nomor 3 adalah pertarungan yang terjadi pada perang besar tiga dewa, yaitu duel antara Tyrannosaurus melawan 4 orang petarung terkuat di dalam dunia berandalan secara bergantian. Mulai dari Wakasei Mausi, Arashiki Eizo, Kawaragi Senju, serta Sano Manjiro versi Dark Impulsive. Karena di momen inilah kita bisa menyaksikan sehebat apa kekuatan asli dari Tyrannosaurus. Hingga pada akhirnya di masa depan dia pun bisa menjadi juara dunia dari kompetisi baku hantam yang legal, yaitu UFC. Untuk detail pertarungannya kita nggak perlu bahas dengan rinci lagi ya. Intinya, Terano adalah seorang berandalan yang luar biasa kuat dan pertarungannya pun berjalan sangat seru. Andai saja Mikey tidak datang ketika Terano sudah kelelahan, maka bisa saja Terano mampu mengimbangi atau malah unggul melawan Mikey versi kesurupan. Sedangkan untuk peringkat nomor 2 adalah duel penentuan antara Taiju Shiba melawan duet pasangan legendaris dari geng Black Dragons generasi pertama, yaitu Arashiki Eizo dan juga Wakasei Mausi. Nah, hal yang membuatnya menarik sebenarnya tidak hanya dari jalannya pertarungan mereka saja, tapi dimulai dari momen kedatangan Taiju Shiba yang sangat epik ke dalam medan tempur. Karena faktanya Taiju berhasil tiba di waktu yang sangat tepat, yaitu ketika pada saat itu Toman sedang berada pada posisi yang sudah hampir kalah. Ditambah Takemichi pun sudah hampir mati permanen akibat tebasan dari katana Sanzu. Andai saja Taiju tidak mau bergabung ke dalam geng Toman, maka sudah dapat dipastikan bahwa ending yang bahagia tidak akan pernah terjadi di dalam manga baku hantam ini. Terlebih lagi di momen yang sama ini, Taiju berhasil membuktikan kepada para seniornya, yaitu Waka dan juga Benkei, bahwa dia adalah pemimpin geng Black Dragons yang terkuat setelah Shinichiro Sano. Karena di akhir pertarungan tersebut, Taiju berhasil mengalahkan duet pasangan legendaris itu dengan cara menjatuhkan mereka berdua ke tanah secara bersamaan menggunakan kepalan tangannya. Hingga seketika mereka pun langsung tumbang dan pingsan saat itu juga.
Sekarang sampailah kita ke peringkat nomor 1. Pertarungan paling epik di dalam manga Baku Hantam Tokyo Revengers dalam versi kami, yaitu duel penentuan antara Sano Manjiro versi Dark Impulsive melawan Hanagaki Takemichi versi Ultra Instinct. Kami rasa untuk peringkat nomor 1 ini tidak perlu lagi penjelasan panjang lebar, karena faktanya momen pertarungan mereka berdua lah yang paling ditunggu-tunggu oleh semua penggemarnya. Walaupun pada akhirnya pertarungan tersebut sedikit ternodai dan juga terganggu oleh beberapa hal berikut. Pertama adalah terlalu banyak cerita flashback mengenai kisah masa lalu dari pesawat mainan Mikey yang sama sekali tidak penting. Bahkan untuk perbandingan rasionya kira-kira seperti ini. Di dalam setiap 5 halaman adegan baku hantam, maka akan diselingi oleh adegan kilas masa lalu yang berisi lebih dari 50 halaman atau 10 kali lipatnya. Contoh simpelnya ada pada chapter 268, di mana pada momen itu sebenarnya Takemichi sudah bisa mengimbangi dan juga membaca tempo serangan dari Mikey. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba saja pertarungan dari mereka berhenti karena dipotong cerita pesawat mainan lagi selama 3 chapter penuh, mulai dari chapter 269, chapter 270, sampai dengan chapter 271. Kemudian yang selanjutnya, di mana pertarungan dari Mikey dan Takemichi ternyata juga diganggu dengan sebuah plot armor paling aneh di dalam dunia baku hantam, yaitu kekuatan Dark Impulsivity 2.0. Padahal di momen ini posisi Takemichi sudah jauh lebih unggul dari Mikey versi Dark Impulsive, baik itu dalam hal kekuatan ataupun dalam hal kecepatan. Tentu saja semua masalah tersebut pada akhirnya malah meninggalkan kesan yang negatif, di mana secara tidak langsung kita semua jadi beranggapan bahwa Kinwakui sama sekali tidak rela jika Mikey harus kalah. Hingga saat keadaan Mikey mulai terpojok, dia pun tiba-tiba memberikan Mikey sebuah kekuatan Dark Impulsivity versi upgrade, ditambah dengan mempersenjatai Mikey dengan katana milik Sanzu. Akibatnya, hasil akhir dari pertarungan tersebut pun menjadi mudah ditebak. Apalagi saat ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Takemichi di garis waktu itu kembali mati secara permanen setelah ditusuk menggunakan katana ke arah jantungnya oleh Sano Manjiro. Namun meskipun begitu, bagi kami duel antara Mikey melawan Takemichi tetap layak menduduki peringkat nomor 1 sebagai pertarungan paling epik di dalam dunia Tokyo Revengers. Karena jika kita lupakan dan kita anggap kedua di atas tidak pernah terjadi, maka jalannya pertarungan antara kedua orang manusia super tersebut menjadi sangat seru. Nah, selain ketujuh pertarungan menarik di atas, ternyata masih ada 3 pertarungan lainnya yang paling dinanti-nantikan di dalam manga Baku Hantam Tokyo Revengers ini. Mengingat masih ada satu buah manga terbarunya lagi yang mungkin nanti akan terbit dan bisa dibaca oleh semua orang setelah acara pamerannya sudah selesai. Pertama, yaitu pertarungan 1 lawan 1 sekaligus pertarungan penentuan di antara Draken dan juga Hito Kakucho. Mengingat banyak sekali perdebatan yang beredar mengenai siapakah yang paling kuat di antara mereka berdua. Di satu sisi, kekuatan dari Draken di garis waktu yang baru sedikit lebih kuat daripada Sujihanma. Karena faktanya, di dalam 100 pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua, Draken berhasil menang sebanyak 52 kali. Sedangkan Hanma berhasil menang sebanyak 48 kali. Yang artinya, perbedaan jumlah kemenangan dari Draken dan juga Sujihanma hanyalah 4 kali menang saja. Sedangkan di sisi lain, Kakucho pada garis waktu baru dianggap sebagai 3 orang terkuat di dalam dunia baku hantam. Di mana Kakucho memiliki kekuatan yang sama hebatnya, mirip seperti Taiju Shiba dan juga Sano Manjiro. Bahkan di dalam pertarungan 1 lawan 1, Kakucho merupakan salah satu orang yang mampu bertarung dengan imbang ketika melawan Mikey tanpa ada satupun pemenang yang keluar. Nah, selanjutnya pertarungan yang paling ditunggu kedua adalah pertarungan 1 lawan 1 antara Taiju Shiba ketika melawan Hanagaki Takemichi. Dan yang ketiga, tentu saja jalannya pertarungan besar antara Baji dan juga Kazutora ketika mereka bertarung melawan para petinggi dari Yokohama Tenjiku seperti Ran, Rindo, atau malah Mochizuku Kanji. Nah, dari semua peringkat 7 besar dan juga 3 pertarungan yang paling dinantikan di atas, maka menurut kalian, manakah yang paling menarik dan juga yang paling ditunggu-tunggu? Karena kami yakin, kalian pasti memiliki pendapat masing-masing mengenai semua hal di atas. Oleh karena itu, jangan ragu untuk sampaikan pilihan kalian di dalam kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam! Yare だわ。